warga Jepang menuntut untuk dideportasi. Itu narasinya. Sedangkan kejadian ini sudah 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Oh, berapa tahun yang lalu? Bukan berapa bulan? Kalaupun misalkan ada tuntutan atau bahasa Jepangnya kujo gitu, nggak harus lama-lama, basicnya pasti ada. Makin lama ada satu Instagramnya namanya unboxing itu. Ya, unboxing Jepang. Biasa media mas, kalau ada yang rame pasti dicari terus itu media sosial seperti itu memang. Saya aja sampai nggak tahu siapa admin unboxing Jepang. Saya pernah DM loh dia. Ya, Kamu masalah dari Bang Leo juga itu saya mau tanya, video yang pernah sampai upload itu kan videonya dari anak-anak PSAT. yang mana ya? Ada yang terakhir juga ada pas ada waktu latihan di bawah jembatan apa gimana ada. Yang dulu. Ya. Oh, video yang nongkrong itu mas ya? Ya, apakah dalam pengambilan video sebagai konten tersebut itu sudah ada izin atau bagaimana gitu? Ntar dulu, yang di mana dulu ini Pak? Apakah masih ada di Instagram saya, YouTube saya, atau di mana? Karena saya nggak pernah ngupload video PSHT. Sepertinya video yang lama dulu mas, yang pernah kasusnya waktu katanya ada orang PSAT komunitasnya yang nongkrong itu bukan sih mas? Oh, yang itu? Bukan. Yang kapan ya Pak ya? Yang latihan di Oh, yang latihan di jembatan. Yang latihan di bawah jembatan, kemudian di up dengan narasi sama katanya ada pemerintah Jepang yang menghubungi. Videonya masih ada nggak Pak? Saya perlu cek dulu video yang mana karena saya tidak pernah merasa ngupload video PSHT. Nah, ada linknya nggak? Di Instagramnya Neo, di Instagram Neo kayaknya kemarin ada, saya pernah lihat. Kemarin? Yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini ya. Nah, masalahnya itu kalau mungkin saya bisa tanya sama Bang Leo tentang masalah undang-undang ITE ya Mas ya. Mungkin pasal 30 ayat 1, 2, 3 itu mengenai kalau mencuri dalam artian ilegal teknik elektronik seperti itu kan termasuk Pidana. pelanggaran pidana serius kan. Jadi di pasal 46-nya ada hukuman penjara 6 tahun atau denda 600 juta. Di Jepang pun undang-undang yang mengatur itu tersebut juga ada. Tousakumu Ihang itu basokunya Isengma atau Junen Ika atau 10 tahun ke bawah atau denda 1 miliar seperti itu. Ya, nyomot barangnya orang terus diupload untuk konten pribadi itu kan secara hukum harusnya kan melanggar. Terus ya, terus yang saya pengen tahu itu konten yang mana ini? Ya nanti saya cari di konten apa. Kemarin saya baca yang lagi ramai katanya Neo ditelepon oleh pemerintah Jepang. Oh. Di situ ada siapa namanya, ada seorang perempuan yang kayaknya nelpon. Oke, yang video viral terakhir kan? Ya. Ya, di sana di video itu saya ngupload, saya ditelepon dan saya menjelaskan. Tapi tidak ada video PSHT yang saya upload di video tersebut. Ya, nanti saya ambil lah, nanti videonya saya ambil. Oke. Yang menjadi pertanyaan juga, itu pemerintah Jepang level yang mana Mas? Dari misalkan dari Yakuso apa dari? Jadi gini Pak, perlu saya ceritakan di sini memang saya itu politisi Jepang yang tinggi parlemen Jepang itu jarang dia di publik ya, jarang keluar untuk hal-hal seperti ini. Dia mainnya udah di atas di pusat. Jadi ada tingkatan dari atas, menengah sampai ke bawah. Jadi ada seorang ibu, dia ini mengurus dalam pengawasan pendidikan orang asing yang datang ke Jepang. Istilahnya itu dia salah satu yang ngawasi TSK Kumiai yang di atas. Kalau di Indonesia bisa dibilang mirip-mirip BP2MI ya. Ibu ini memang selalu berkeluh kesah tentang masalah orang-orang khusus di daerah dia ya. Akhirnya
ibu ini sampai bingung. Dia mau cerita sama siapa dia tidak tahu. Saya sebenarnya sudah disuruh dari dulu, tapi saya masih tahan. Tahan, udah saya selesaikan dulu, saya bilang. Dan pada akhirnya final kemarin yang terakhir dia nelpon saya itu, ya udah deh, kalau memang kamu yang udah, dia yang izin nge-publish, akhirnya saya publish. Sebenarnya di video itu juga saya membahas oknum orang Indonesia yang nyuri di asrama. Dia nyuri, dan saya tegaskan itu nyuri, nggak boleh nyuri di sana. Ini kelakuan sudah seperti udah kriminal, saya jelaskan di sana. Namun komennya itu pasti nyinggung PSHT dan Jawa. Saya juga heran. Saya tidak pernah nyenggol, saya tidak pernah nyebut, tapi komen-komennya seperti itu. Tapi intinya itu ke orang pemerintahan apa bukan, Bang? Dia memang orang pemerintahan, tapi bukan pemerintahan formal. Bukan pemerintahan formal, maksudnya gimana? Dia bekerja sebagai pengawas pendidikan orang asing untuk pemerintah. Tapi sebenarnya bukan masalah siapa yang menelpon, tapi ini udah menjadi masalah yang benar-benar sering dialami orang-orang di sini. Sebab yang di framing itu kan PSHT. Yang di unboxing itu bukan PSHT aja, semua anak-anak silat itu Betul. Kerasakti, iya apa lagi? PSHT, terus apa lagi? Saya nggak paham. Pokoknya di unboxing Japan itu selalu pertama dia ngupload. Pertama saya tahu channel itu dia ngupload dari seluruh negara. Dari seluruh negara diupload, hal-hal aneh, hal-hal buruk yang langka itu diupload di sana. Cuman entah kenapa tiba-tiba masuklah ada yang upload kegiatan silat organisasi seperti ini. Dan viewernya kan kita tahu netizen Indonesia itu langsung meledak tuh. Nah, itu juga dimanfaatkan unboxing Japan ini untuk nge-guide follower. Karena dia tahu pasti ini bakalan besar. Semakin orang ngomen-ngomen di sana, semakinlah dia ambil video orang. Padahal anak-anak yang latihan itu kan ngetik biasa nih, dengan lagu-lagu biasa. Tapi setelah masuk unboxing Japan dengan nada lagu yang aneh, dengan narasi yang agak seram, jadi image-nya itu langsung negatif. Unboxing Japan ini juga orang yang memanfaatkan netizen Indonesia untuk nyari viewer dan follower. Tapi ditegaskan bahwa Neo Japan bukan admin dari unboxing, bukan? Masa saya admin unboxing Japan? Ya oh. Jawabannya iya dan tidak. Ya jelas tidak. Atau mungkin apa? Supplier berita bukan juga. Saya tidak ada hubungan dengan unboxing Japan. Buat apa saya memfitnah negara saya sendiri hanya dengan hal seperti itu? Framingnya kan seperti itu. Jadi kita tegaskan bahwa Neo Japan bukan bagian dari unboxing Japan. Itu ditegaskan dulu. Iya. Kedua, tentang orang pemerintahan yang nelpon, ini kan dari gorengan semua itu yang orang pemerintahan. Betul. Saya juga Sama ditegaskan ini orang pemerintahan benar. Kalau orang pemerintahan itu kan jalurnya kalau misalkan ada masalah itu ya KKBRI atau KJRI baru ke organisasi, bukan langsung ke personalnya gitu loh. iya, dia bagian pengawasan untuk orang asing yang ada di sini. Tapi bekerja ada keterkaitannya bekerja untuk pemerintah ketenaga kerjaan Jepang. Tapi bukan pemerintah formal. Intinya kita itu tidak akan melakukan pembenaran terhadap perilaku adik-adik yang kurang benar. Yang salah tetap kita akan benarkan, dan itu kita sudah koordinasi ke KBRI sesuai dengan pembicaraan kita yang sudah di-up di website-nya KBRI sendiri. Mudah-mudahan sudah dibaca seperti itu. Kalau semakin kesini semakin dibikin gaduh, ini ada motif apa? Yang disinggung itu anak-anak silat semua. Komunitas-komunitas dengan kegiatan yang sama nggak pernah kena up. Komunitas supporter bola, saya ngikut mas, di bonek juga ngikut. Itu lebih keras lagi tuh. Kenapa itu kok luput dari kamera? Yang disenggol kok anak-anak silat itu yang nggak PSHT, bahkan kita semuanya kena senggol. Kebetulan yang paling besar PSHT ya sekali nyenggol PSHT saya pasti itu. Viewer naik.
Padahal dari awal udah saya bilang di orang-orang, saya sebenarnya sekarang lagi ngurus restoran, warung saya nggak mau ngurus ikut-ikutan hal-hal tersebut. Saya sudah sengaja bilang seperti itu, biarkan sudah. Terus yang terakhir itu narasi adanya orang Indonesia akan di blacklist. Ini dari mana datangnya? Padahal narasi itu kalau dipahami Pak kalimatnya ini, hal serupa misal WNI jika melakukan kesalahan yang besar dari kecil terus berdampak menjadi besar, tidak menutup kemungkinan akan di blacklist. Tidak menutup kemungkinan akan di blacklist. Sedangkan berita yang beredar sekarang itu kan Goreng. kayak kau kiri wangu minaus. Berarti yang bikin berita yang salah, yang goreng. Padahal statement saya, kelakuan buruh WNI di sini tuh pasti suatu saat akan berdampak, tidak penutup kemungkinan WNI Indonesia akan ditutup karena pernah terjadi pada Vietnam. Dan narasi itu sudah diungkapkan beberapa tahun yang lalu. Setiap ada gaduh, narasinya Indonesia di blacklist. Belum. Sekarang ada begini, narasinya sama juga. Betul, seharusnya ya Pak gini. Jadi kalau sudah sampai ada narasi, biar orang-orang nih aware, anak-anak baru yang datang tuh lebih aware, waspada. Oh, saya mau ke Jepang, sering terjadi masalah seperti ini. Apalagi sudah ada kasus viral seperti ini. Biar ada lebih introspeksi diri lah anak-anak yang datang ke sini. Itu maksudnya dampaknya itu kan dengan adanya narasi seperti itu, yang akan kena dampak yang sekarang sedang panas. Ini gara-gara para pesilit kan begitu akhirnya. Nah, ngalahnya ke situ loh. Gara-gara akan di blacklist gitu maksudnya, dampaknya ke sana. Sedangkan wacana akan memblacklist secara spesifik tulisan Indonesianya itu nggak ada. Karena itu memang keputusan yang di atas, dan itu bukan keputusan, bukan saya memutuskan, bukan saya berbicara langsung seolah-olah ini akan di black tutup langsung, enggak. Karena di statement juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi, kita akan ditutup jika hal buruk sering terjadi. Sedangkan urutan ranking kejahatan itu pertama orang Vietnam, Cina, Brasil, Filipina. Indonesia itu nggak masuk. Kalaupun misalkan PSHT sekarang digiring ke situ, itu termasuk kejahatan yang mana kalau menurut Abang? Mau PSHT, mau Kerasakti, mau organisasi apa, kalau udah melakukan hal buruk, mencuri, tidak mematuhi peraturan, pengerusakan, pasti hukum di sini tuh pukul rata. Ya, maksudnya yang di up video-video sekarang itu kan mereka sedang latihan atau mungkin ya mengadakan ujian kenaikan tingkat. Kita tidak sekali lagi kita tidak akan melakukan pembenaran terhadap perilaku yang baik yang buruk. Yang salah tetap kita katakan salah, buruknya juga mengecam mereka kayak begitu itu nggak senang juga. Nah, kita sudah selalu koordinasi. Kalau sudah ada seperti ini, ya jangan diulangi lagi, jangan ada seperti ini. Tapi framingnya terus. Tulisannya ada anak-anak berjalan, ada kamera dari belakang. Nah, tulisannya yang di belakang tergerombol pesilat mengganggu jalan yang lain. Padahal yang ganggu juga jalan juga biasa. Akhirnya kan dari narasi itu konotasinya jelek gitu. Sebenarnya media menarasikan seperti itu. Tapi untuk dari saya sendiri, saya tidak pernah menarasikan seperti itu pribadi. Sekalipun saya berkomentar tentang WNI, saya tidak pernah menyebut satu organisasi. Saya global. Saya cuy semua, saya tegur, saya kasih tahu semua. Ya, mudah-mudahan statement Anda ini didengarkan para netizen dan mereka bisa menilai dari apa yang sampai up dan mereka yang komen. Kalau terus terang ya, kalau saya menanggapi masalah seperti ini di Jepang itu langsung saya skip ini nggak masuk lah. Dari dulu gorengannya kayak gitu-gitu. Ya, tapi kalau didiamin terus kita jadinya seakan-akan bersalah sekali. Nggak mana mas, kita nggak didiamin, kita koordinasi ke dalam itu tetap. Tapi ya itu tetap itulah. Mereka buruk tetap buruk lah. Perlaku itu juga nggak baik. Mengubarkan bendera, mengubarkan apa di tempat umum itu jelas nggak di luar etika dan di luar norma sebenarnya.
Tapi apakah orang-orang yang seperti itu mengibarkan bendera, apakah itu langsung ditegur, diberikan teguran berupa apa, Pak? Nggak ada, kita itu kan mungkin abang tahu dari berita. Sedangkan tempat di situ itu di Kasenjiki mas, di bantaran sungai, di mana penggunanya itu lebih dari 500-600 orang. Yang pakai itu bukan kita aja, orang asing banyak situ ya, latihan silat, ya ada yang latihan macam-macam. Bahkan kalau kita latihan silat itu banyak orang asing ikut latihan, di siapa anak-anak ikut latihan. Dan kebetulan pas yang di framing seperti video di jembatan, dikasih narasinya seperti itu tambah panas. Mereka itu kan hanya foto aja mas. Terus yang fatalnya apa sih? Foto dengan ada spanduk, mungkin benderanya menurut Ya spanduknya mungkin tidak kan kalau kita bilang kalau budaya di Jepang sama di Indonesia tuh sangat beda ya Mas ya. Jadi untuk mungkin kalau tapi ada saya juga ya orang-orang Jepang foto pakai benderanya di Indonesia juga ada juga seperti itu. Tapi ya yang di jembatan itu saya sendiri tetap mengatakan itu tidak baik, itu kurang bagus. Itu Gak enak dilihat. pertanyaannya kenapa kok harus itu gitu loh, ngapain kok harus naik jembatan pakai bendera itu? Oke. Nggak perlu kan sebenarnya. Tapi ya saya tidak membenarkan media yang membuat narasi seperti itu, imbasnya ke sini terus gitu. Kita tetap mengatakan pemuda di dalam kita ya, yang jelas ke depan spanduk tidak akan ada. Kalau ada lagi ya silakan kita di apa dengan apa. Cuma Tapi memang Mas Tio, dari kita juga itu melarang adanya komunitas di dalam SHTRAT karena takutnya terjadi dampak seperti itu, mengibarkan bendera komunitas, yang dimana memang kita juga sudah melarang hal itu. jadi di dalam Nah, tapi organisasi PSHT itu juga misal kalau di dalam kan PSHT sangat melarang besar kok. ya. Jadi dia itu Ya. setiap organisasi punya pimpinan, misal di Jepang pimpinan kayak Mas Sejatmiko. Jadi Iya. anak-anak yang di Jepang Setiap ini tempat itu ada ketua cabangnya. Nah, jadi ada ketua ranting, ketua cabang, ketua pusatnya. Jadi di setiap tempat itu pasti mereka ada ketuanya. Seperti itu. Mas Neo, ini aku ada pertanyaan ini. Ada yang nitip pertanyaan, minta tanyakan sama Mas Neo nih, karena katanya seperti di grup Mas. Kenapa membiarkan perilaku rasis di kolom komentar dari kontennya Neo Japan? Apakah Neo Japan tahu atau tidak tahu? Apa memang sengaja dibiarkan begitu Mas? Terima kasih. kan saya sudah pernah chat Mas kan. Saya sudah kirimkan pesan, saya sudah bersuara juga. Saya tidak setuju dengan orang yang memberikan komen menyalahkan suku dan organisasi. Dan saya sudah memberikan postingan juga. Ini bukan soal suku, ini bukan soal organisasi. Di grup, di komen saya juga nimbrung, jangan pernah berkomen di luar konteks, apalagi menyebut suku dan organisasi. Fokus sama konteks video saya. Lah, Aman saya? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Ada 3 pertanyaan sebenarnya, beliau ngechat saya. Kenapa jika ada suatu masalah tidak langsung menyebutkan saja pokok permasalahannya apa? Jangan sampai netizen di luar sana menggiring opini yang efek atau imbasnya meluas. Apalagi akun-akun di Indonesia tidak tahu kejadian yang sebenarnya, taunya hanya soal orang Indonesia punya masalah. Karena ada kasus pencurian yang dilakukan WNI yang bukan dari bagian anggota SHTRAT. di video kan saya sebutkan ada anak yang baru datang ke Jepang di training center mencuri. Udah, sebenarnya itu doang cukup sebenarnya menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan. Nah, mungkin orang-orang berpikir yang mencuri ini adalah orang PSHT gitu kali ya. Jadi disangkut-sangkut pautkan. Saya juga Jadi bingung. pokoknya apa yang Mas Neo sampaikan itu seakan-akan tertujunya kepada orang PSHT begitu Mas.
Padahal di sini disebutkan ada anak yang mencuri di baru datang training center. Saya tidak tahu ini anak PSHT kah, anak mana. Yang penting ada anak. Jika saya sebut, oh ini bukan anak PSHT, dari mana saya tahu anak ini bukan PSHT? Oke. Sebenarnya Jadi nggak tahu itu siapa orangnya, Ya, PSHT atau bukan, betul. pokoknya tertuju pada orang yang maling. Seperti Betul, itu, Mas, betul. ya? Seharusnya orang fokus di sana, anak yang baru datang. Kenapa nyenggol-nyenggol yang lain? Kenapa disanding-sandingkan sama Media digoreng lagi. media PSHT yang pokoknya. ini? Dan saya juga heran ya, kenapa dari dulu saya memang Nah, sering pertanyaan ketiga, Mas. ya. Kalau memang benar adanya Neo Japan, Hah? Ada mau sampaikan dulu? Enggak, dia kepotong tadi. Aku lanjut bacain ya, yang ketiga ya. Ya. Ya siap. Ini ada pertanyaan yang ketiga. Kalau memang benar adanya Neo Japan ditelepon oleh pejabat pemerintah, lantas kenapa pihak dari KBRI dan KJRI tidak melakukan speak up terhadap masalah ini? Kenapa harus Neo Japan yang ditelepon? Jadi kenapa harus Mas Neo yang ditelepon, nggak telepon KBRI, KJRI ataupun orang-orang PSHT langsung? Mungkin keresahan orang-orang ini mungkin ya, sorry to say, kalau laporan langsung ke pemerintah mungkin agak nggak terlalu ditanggapi. Bukan mengatakan tidak ditanggapi ya. Jadi orang ini menghubungi saya mungkin karena dia tahu saya besar, mungkin suara saya lebih didengar. Jadi saya harus bersuara. Karena memang saya bukan bersuara cuman kali ini doang. Saya memang sudah dari, mungkin kalau dilihat story YouTube, Instagram saya sering mengedukasi, memberitahu di video. Jadi orang jadi dia itu suruh saya biar lebih lebih supaya bisa diperhatikan oleh pemerintah kita. Biasanya gitu, kalau nggak viral nggak diurusin. Mungkin logikanya seperti itu. Siap. Oke, kalau begitu. Nah, buat Mas Jatmiko, aku pengen nanya nih, Mas. Ini banyak juga yang bilang nih, ini latihan utama, terus apakah tempat latihan itu dilarang atau bagaimana? Terus kenapa ada yang komen ini ya? Ada yang komen. Kenapa tidak nyewa tempat latihan seperti itu? Kalau kita kan di Indonesia bebas-bebas saja nih. Nah, nggak tahu kalau di sana diperbolehkan bebas atau tidak. Kalau di Singapura bebas saja, kayak latihan di taman setiap minggunya. Ada beberapa kayak di Taiwan juga. Nah, nggak tahu kalau di Jepang. Kita juga punya tempat latihan sewaan. Kita juga Ada. punya latihan tempat sewaan. Kalau yang di tempat yang kita menyewa nggak pernah di-up. Kalau yang di tempat umum dengan kapasitas lebih dari 500 orang, itu ya bebas-bebas saja sebenarnya. Oke. Kalau misalkan ada yang menuntut apakah kegiatan ini berizin, ya saya ganti nanya. Undang-undang mana yang menegaskan kalau di tempat umum seperti ini harus ada izin? Nanti tolong dikirim ke saya kalau. Dan apakah ketika latihan itu mengganggu masyarakat yang lewat lalu lalang, Mas? Ya nggak mungkin nggak, itu kalau mengganggu enggak lah. Kita ada di tempat tertentu, di situ kapasitas taman ataupun di pinggiran di bantaran kali itu sangat luas. Dan Kalau aku pernah lihat videonya, bahkan orang Jepang juga nonton orang PSHT latihan duduk sambil ngomong-ngomong juga di situ, Mas. Saya lihat ada video. Oh, framingnya gitu, narasinya itu yang apa namanya? Mungkin nggak tahu ya kalau di daerah kota-kota lain, saya nggak tahu karena saya di Kyoto juga. Karena saya pernah dulu mau masak, bukan banyak ya, cuman 3 orang mau masak, mau demo review makanan di YouTube. Tapi saya waktu itu bukan berkolaborasi mengajak KJRI, tapi yang ITPC untuk diberikan makanan untuk saya review di taman di belakang sungai dan meja. Waktu itu saya harus disuruh izin ke kepolisian. Saya juga heran. Kenapa kita hanya review makan, taruh meja satu, kita makan, kita harus lapor polisi. Padahal kan ini bisa dibilang, iya kayak camping aja gitu. Mungkin kalau saya pribadi, saya
ya udah saya nggak usah ya, tinggal ambil pasang kamera, taruh meja, taruh makanan, langsung makan, it's okay. Mungkin karena saya melibatkan KJRI waktu itu, jadi orang KJRI mungkin sangat hati-hati dengan hal tersebut. Dia harus izin polisi, bikin surat dulu, baru boleh ndak ngadain di sana. Yo ya, bikin janji dulu. Itulah ribetnya di Kyoto ya. Kalau di Kyoto sih, saya nggak tahu kalau daerah lain. Tempat-tempat latihan yang kita pakai di Tokyo itu kapasitasnya besar. Kalau misalkan harus menuntut izin, bagaimana dengan mereka yang ada di situ yang lain? Kalau ada yang Selain itu kan cuma 1 minggu sekali kan, pas bukan tiap hari. Disayangkan banget lewat tempat. banyak kegiatan orang-orang camping, orang-orang banyak kegiatan lain lah pokoknya anak-anak mana. Kalau mereka itu harus berizin, bagaimana dengan mereka? Kalau kita saja yang dituntut izin kan diskriminasi. Yang artinya dengan kapasitas yang sebegitu luas itu kita nggak perlu ada izin kecuali kita mengadakan event. Nah itu memang kita harus ada izin. Kita kan bukan event, kita kan kegiatan olahraga biasa. Berarti kalau Kita yang melakukan pelanggaran loh ya. kalau yang sholat id juga itu izin ya pasti ya. Sholat id di lapangan kan pernah saya sholat id juga di lapangan taman. Itu memang izinnya lumayan juga karena polisi juga datang pas itu ngawasin. Kegiatan-kegiatan keagamaan di Jepang kan ya sangat riskan, Mas. Apapun kegiatan agama, meskipun kecil, nggak dikuang dengan tempat besar pun harus ada izin. Tapi kalau kegiatan olahraga, kegiatan biasa, saya kira ya selama ini saya belum pernah. Bahkan kegiatan supporter sepak bola itu kalau ngumpul, misalkan Bonek sama Vicky ngumpul, banyak itu orangnya. Kalau mau di framing buruk ya kita lebih buruk. Masalahnya itu kadang-kadang yang saya pikir nih, kok nyenggolnya anak-anak silat semua itu ada apa? Saya juga heran. punya komunitas motor gede, Mas. Dulu pernah ngumpul di tempatnya Pak Rusto itu ngumpul sampai 25 orang. Kalau di framing gaduh, kita itu malah yang bikin gaduh kayak begitu. Ini malah kita kok nggak malah luput dari syutingan mereka ini yang disenggol malah anak-anak silat. Kenapa? Ini ada masalah apa gitu loh masalahnya itu. Sedangkan mereka ya terbentur segala sesuatunya. Yang menjadi masalah, kalau ada masalah dengan anak silat, kenapa sih nggak pimpinannya aja dipindahkan DM saya, Mas, kita ketemu ngobrol, atau ketemu Mas Jo, Mas, saya bisa ngobrol kan. Selalu digoreng terus gitu. Itu ada apa? Misalnya sekelas YouTuber seperti Sembar kan harusnya mampu lah, misalnya sekelas misalkan saya atau Mas Jo waktu saya di Saya dulu tanya KJRI loh Pak. Siapa sih pimpinan PSHT di Jepang ini? Bisa nggak saya dipertemukan sama Pak Dodi? Saya tanya loh. Saya pengen dipertemukan saja podcast malah waktu itu. Saya pengen tanya, terus saya DM orang PSHT yang di Jepang. Tolong bilang ke siapa pimpinan sama yang ngurus PSHT di sini ini, saya ada event besok di Yokohama besar. Saya undang beberapa orang, 10, saya kasih stage 10 menit untuk tampil. Saya DM orang-orang PSHT untuk silat. Tapi belum ada yang bersedia. Kan udah saya kasih tahu Mas Denny kan? Yang ngechat saya. Iya. Ketemu karena jaraknya memang berbeda jadi tidak bisa. Karena di Tokyo Mas, acaranya di Tokyo dan Korwil Tokyo, orang Tokyo, PSHT Tokyo. Dan saya DM itu bukan satu orang, banyak infoin saya orang yang bisa silat untuk tampil di acara besok tanggal 27. Belum ada yang bersedia. Tapi bukan dari cuman organisasi PSHT, seluruh silat, organisasi manapun silakan. Menurut Mas Dian atau Mas Neo nih, dari apa yang beredar video PSHT di Jepang sana, yang kira-kira menurut Mas Neo ini jadi masalah, video yang mana? Atas semua video? Ya enggak semua lah. Malahan saya tahu ada PSHT loh, orang Jepang loh. Siapa namanya Pak Sujatmiko yang trending itu? Binzo. Ada satu lagi nih, yang warga asli juga mau disahkan juga tahun ini.
Saya dulu nontonin itu loh. Pertama ya saya nontonin dia dulu tuh waktu Pesati latihan di bawah jembatan itu. Di Binzu. Bisa si Binjo. Saya tahu Pesati dari si Binjo, orang Jepang latihan di sini. Saya likein, saya tonton. Nah, setelah masuk ke unboxing Japan, baru buruk tuh. Oh. Tapi seperti yang Pak Sujatmiko bilang yang ngibarin bendera, pakai-pakai apa namanya tuh atribut pesilat, ngangkat-ngangkat bendera itu juga kurang bagus menurut saya. Tapi kalau yang latihan-latihan di bawah jembatan tanpa dikasih narasi lagu-lagu kayak unboxing, biasa aja kok itu. Tidak semuanya buruk. Ya tapi karena narasinya yang membuat buruk. Narasinya buruk ya, memang kita juga netizen juga yang nggak lihat dulu, nggak cermat dulu, langsung dihajar. Dia belum baca caption, belum baca apapun, langsung di komen. Saya juga menyalahkan anak-anak follower saya juga seperti itu. Saya tuh Orang-orang banyak juga di tag Mas. Tolong penjelasannya tentang PS1 Jepang. Kadang sudah saya jelaskan, tetap blunder mereka, tetap nggak mau mendengarkan penjelasan. nggak tetap maunya bisa. dia aja. Dia seperti gimana ya? Sudah dijelaskan karena tetap maunya jawaban dia aja. Jadi ya, Sama, saya di DM sampai SHT saya cerdasin yang mana, kira saya pernah sebut nggak? Nggak ada denger. Capek saya balasin satu-satu. Ayolah, bahkan saya bilang pernah di story saya, ayo kita bikin perbandingan, kan unboxing Japan upload yang jelek-jelek nih menurut dia nih, ayo pesilat-silat mana organisasi kita bikin media sosial, kita pakai atribut silat, kita gotong royong, pungut-pungut sampah, kita bagi-bagi nasi, apa, saya akan bantu up, bakti sosial. saya bantu up, saya bilang, nggak ada yang respon. Ya karena mungkin sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada libur hari Minggu dipakai ngelatih. Mungkin ya. Coba lagi nih nanti, misal latihan. Oke, upload pas lagi latihan. Pas selesai latihan lagi mungut sampah. Bagi-bagi nasi apalah. Nggak apa-apalah. Untuk membaguskan nama itu nggak apa-apalah, sedikit pencitraan, tapi itu memang perlu untuk merubah reputasi. Hiraukan komen-komen negatif seperti itu. Yang penting nanti dia bakalan tahu bahwa ada negatifnya, ada orang nggak mikir ini cuma negatif doang, ada positifnya juga gitu kan. Apalagi Tapi saya kayaknya, sudah Mas, bantu. memang dari dulu walaupun ada kegiatan yang positif itu nggak akan dilihat, nggak akan didengarkan. Yang di up cuman yang jeleknya aja. Itu dari dulu sampai sekarang. Tuh kan, emang dari dulu begitu kan. Susah banget ngerubah yang begitu tuh memang. Dan kalau menurutku ketika orang PSHT diajak bertemu dengan Mas Neo, mereka ini sebenarnya bukan nggak mau, cuman takut digoreng lagi beritanya, Mas. Seperti itu. Ini kan acara besar ya. Acara ini Amazing, mungkin Pak Sujatmiko tahu yang Amazing Muharram, pernah lihat info? Yang Muharram di Yokohama kan, Masjid Yokohama. Sampai panitianya kan kenal saya, Pak Adi tahu kan Pak Sujatmiko kan? Nah, Pak Mas Dian, mari kita kumpulkan pesilat-silat organisasi itu, ayo kita kasih tunjuk di sini 10 menit aja untuk memperkenalkan, kita fasilitasi kan. Oh siap, saya infokan. Itu saya sebar infonya. Nggak usah, kalau memang banyak kok atlet-atlet PSHT yang berprestasi. Kan TNI juga itu ada dari PSHT semua, polisi ada. Mas Denny juga banyak piala juga. Keluarga saya itu ya Pak, di NTB itu dia itu ketua perisai diri. Saya juga dari keluarga pesilat Pak. Perisai diri tapi di NTB. Itu udah dari puluhan tahun itu. Sekarang udah pensiun, dia yang bikinkan baju perisai diri. Ya mungkin next nih kalau misalkan Mas Neo buat konten, ditekankan lagi ini tidak ada sangkut paut dengan PS1-nya. Kalau memang tidak ada ya, tapi kalau ada ya silakan aja. Karena ya orang dikit-dikit tenggol PS1 seperti itu, Mas. Saya heran.
A- apa ya? Kalau kita Iya, upload video cewek seksi baru spi komen gitu. ya karena setiap apa yang diupload Mas Dian pasti itu disenggol, disangkut pautkan dengan PSHT. Makanya tadi saya bilang mungkin next kalau ada kontennya tinggal sebut aja ini bukan tentang PSHT. Ya Allah, sampai ini apa lagi saya bilang ini orang kan. Di YouTube saya lihat, saya unboxing mobil. PSHT diserang di situ. Kan aneh. Ya Saya karena upload mungkin itu ya apa akibat dari pertama mungkin abang itu pernah nyenggol-nyenggol situ yang mungkin narasinya nggak sesuai dengan keadaan, nah, akhirnya mereka malah itu Oh, kayak gini begitu. caranya. Kita di YouTube itu ada kata kunci bisa ngeblokir word ya. Blokir aja tulisan gitu pasti nggak muncul. Tapi kalau di Instagram mungkin susah. Di TikTok mungkin. Gimana Pak Sujatmiko tanggal 27 kalau ada yang mau tampil 5 orang gitu misal. Mungkin untuk saat ini mereka itu sudah sakit hati, mungkin ya ganti memblacklist kehubungan sama Neo Japan kan begitu. Nggak apa-apa. Nggak Ya itu apa-apa itu kalau dia memang merasa seperti itu. Walaupun saya tidak ya, pernah ini saya melakukan itu. mewakili dari grup silat loh ya, bukan dari PSAT. Grup silat. Ya rata-rata yang di up di situ yang kena imbas sebenarnya ya. Kenapa sih kok orang-orang silat kita yang di ini gitu. Di Jepang ada 4 pilar mas, ada PSAT, PSAW, PN sama KSPI. Kita temannya aja rukun-rukun aja. Kalau Iya. memang yang seperti itu ya maaf aja mungkin ya kalau sekelas saya itu sudah nggak bisa marah mas, tenang aja saya nggak apa-apa, cuma adik-adik saya ini loh itu yang bahaya kan seperti itu, narasi-narasi yang nggak jelas yang kayaknya, dan mereka pun akan mencerna mentah apa yang mereka terima. Nah, kayak seperti kemarin itu saya ditelepon pemerintah Jepang, boom langsung. Itu pemerintah Padahal Jepang padahal nggak ada sebut PSAT ya, nggak ada sebut pesilat kan. nggak ada, tetapi mereka tetap berasumsi bahwasanya Nah, pemerintah Jepang itu resah dengan kegiatan-kegiatan seperti ya bukan nah, kegiatan komunitas. terus letak salahnya di mana kalau saya ini? Ya makanya sampai ini sekelas apa kok misalkan ada kegiatan orang Indonesia kok sampai di telepon pemerintahan gitu loh. Jalurnya kan misalkan ada masalah pun ke KBRI atau KJRI baru ke yang bukan personal gitu. Iya, oke. Sebenarnya dari narasinya yang salah, saya ditelepon inti orang pemerintahan. inti yang saya sampaikan itu kan tidak ada menyebut organisasi. Terus letak salahnya di mana? Untuk salah itu orang pemerintahannya itu siapa kan seperti itu jadinya. Itu. Sebenarnya ya mau Orang pemerintahan, orang parlemen, orang mana, misal nih yang nelpon saya tanpa saya menyebut organisasi, apakah masih salah? Ini bukan letak salah di telepon enggaknya. Yang mereka ingin tahu itu orang pemerintahan kelas apa gitu. Kalau misalkan dari parlemen, dari DPR, dari DPR, kalau dari siak mana, siapa namanya, bisa di cross check ini seperti apa sih kok menjadi gaduh gitu. Apa itu? Kayak narasi blacklist Kalau- kan seolah-olah orang Kalau Indonesia kalau mau- apa namanya itu? Kalau seandainya itu bukan letak masalahnya, pasti WNI yang bukan dari anggota silat juga marah juga dong sama saya. Gini Mas Neo, jawab aja secara singkat. Itu dari pemerintahan mana? Udah, itu aja pertanyaan dari Mas Jatmiko-nya. Ya jelas itu dari orang Jepang. Ada blunder, pertanyaan dan jawaban balik-balik lagi ke sana, langsung dijawab aja. Itu secara jelas dari pengawas pendidikan asing orang Jepang, sekelas BP2MI. Jadi bukan dari instansi pemerintahan misalkan sekelas Sudah saya Jakpro, bilang bukan pemerintahan formal. bukan ya. Nah, Iya. itu yang nggak ada mas. Yang pemerintahan formal itu nggak adanya itu mereka ya akhirnya pikirannya semuanya. Udah. Sebenarnya ya WNI yang lain juga berpendapat sama, cuma mungkin yang lebih panas anak-anak BSAT mungkin seperti itu.
Gimana Mas Jatmiko caranya untuk mengademkan ya antara Mas Nio dengan orang PS1 Jepang? Apakah harus ada pertemuan? Ya kalau mau diundang ya kan saya tanggal 7 nanti ke Osaka, mungkin masih ada pengesahan tanggal 19-20 itu. Nanti habis itu mungkin free ya, saya kembali ke Tokyo ya mungkin tanggal 22 mungkin. Mungkin bisa diagendakan untuk bertemu kali ya. Kalau mau diagendakan ada podcast ya silahkan, saya siap. Malah lebih apa namanya, lebih efisien seperti itu. Menggoreng berita ya langsung aja sumbernya. Ada saya, ada Mas Jo kan. Roasting di depan langsung ya. Ya, langsung di podcast di situ. PSHT Japan itu seperti apa. Kita ada komunitas itu sudah mulai 2013. Kita mengikuti acara UNESCO, acara Fukuoka. Setiap tahun kita mengikuti acara KBRI. Kemarin ada di Osaka Expo itu menjadi duta di Pavilion Indonesia. Nggak pernah ada yang expose kalau yang begitu. Yang begitulah di expose, tolong. Kalau yang ingin membuat nama harum, gitu kan. Oke, dari Mas Dian sendiri, ada yang mau tanyakan nggak tentang kisah atau tentang PS1? Siap Mas? Apa ya? Boleh secara yang jelek-jeleknya, mungkin ada yang menurut Mas Dian ini agak mengganjal, tanyain aja. Karena saya tidak pernah terlalu membuka atau lebih nggak terlalu memikirkan ya organisasi itu semua organisasi silat tidak pernah saya lihat itu karena dia cuma berseliweran juga seperti itu. Kan apakah anak-anak yang masuk ikut itu bebas siapapun tanpa diseleksi atau dia harus umur kah, Oke. tinggi badan kah? Kan biasa kan kalau masuk polisi kan ada seperti itu. Ada SOP-nya lah ya. Iya. Jadi sebenarnya di PS1 ini Mas, ini organisasi pencaksilat yang tidak memandang ras, suku, agama, siapapun boleh ikut asal dia tidak gila. Terus kedua, untuk penyeleksian itu memang ada kategori umur yang seharusnya. Cuman ada juga yang beberapa tempat yang kecolongan yang umurnya masih belum dewasa kadang masih disahkan. Nah ini jadi PR juga beberapa tempat. Tapi secara universalnya ya umur untuk menjadi warga, kalau kita tuh namanya warga nih, kalau pelatih ya sudah disahkan ya namanya warga, itu ya minimal 17 tahun ada seleksinya dan ya diajarkan pasti yang baik di awalnya, enggak diajarin kamu disuruh konvoy, disuruh ribut, disuruh nyerang ini, enggak. Nah kadang orang ini kan kadang bilang suka Allah PS1 sukanya keroyokan dan lain-lain. Nah netizen kalau memang mereka menyebut oknumnya atau orangnya, ya pasti masalahnya itu akan sama oknumnya. Tapi kalau mereka ngata-ngatain PS1-nya, orang yang nggak bersalah juga merasa tersinggung. Makanya kadang yang datang rame karena yang disebut PSHT. Seperti itu. Saya sebenarnya paham sih sebenarnya karena memang komunitas ini kan besar banget ya. Yang berbuat salah di Hokkaido yang disalahin yang di Fukuoka. Yang berbuat salah di Jawa Timur yang disalahin di Sumatera. Pokoknya karena anggotanya besar. Pokoknya saya paham banget lah yang begitu-gitu. Keroyokan juga nih. Kirain saya aja emang berani 1 lawan 1. Ngilang. Terus kalau tingkat-tingkatan dari PSHT itu sabuk putih itu baru kan? Sabuk putih itu tinggi Mas, sabuk hitam yang kecil. Kok kebalik ya? Iya, karena bajunya hitam. Berapa sabuk kalau PSHT itu? Dari sabuk hitam, sabuk jambon, sabuk hijau, putih kecil, kain kapan. Kain kapan itu level berapa itu? Kain kapan itu ya warga tadi yang tertinggi udah jadi pelatih. Kan kalau orang-orang yang nggak paham sekedar melihat mendengar aja, serem banget nih, ada mistisnya nih, ada apanya nih dengan PS1 itu kan kalau mereka nggak bertanya nggak tahu ya pasti mengiranya ada hal-hal yang aneh di situ. Kayak kain kapan ini kan sebagai pengingat aja Mas, kenapa kita ingat mati ya? Kain kapan ingat mati. Nah seharusnya orang-orang PS1 itu ya ketika dimanapun berada, apalagi bawa sakral, bawa mori, namanya mori kalau kain kapan itu ya harusnya ingat mati, ingat dosa, jangan ngelakuin hal-hal yang tidak penting, apalagi bahkan sampai bisa banyak merugikan orang lain. Mas Denny itu sabuk apa? Ya warga. Oh. Jadi semua
Kalau warga itu dia sudah kain kapan tadi mas? Jadi kalau mau sampai level 1 berapa tahun, apa dia kayak naik-naik jabatan itu perlu berapa pendidikan apa gitu? Sebenarnya tidak ada batasan tahun selagi umurnya masuk, selagi materinya selesai dia bisa disahkan. Kayak di tempat tuh kan yang ikut banyak mulai dari anak-anak SD, jadi mereka bisa latihan 7 tahun, 5 tahun, bahkan lebih. Kalau usia dia belum masuk, tidak akan saya sahkan menjadi warga persaudaraan Sejati Terati. Jadi tetap siswa dia. Itu yang seharusnya dilakukan. Memang benar-benar selektif. Terus kalau kalau di TNI atau polisi kan kalau yang pakai baju palsu dianggap bodong ya. Kalau di situ gimana? Ada ndak kasus misal kalau sok-sok Ya. make gitu? Nah, itu disebut warga gadungan. Kan kita kan disebut warga nih. Kalau ada yang ngaku-ngaku ya namanya warga gadungan. Karena di Terati ini lambang merek itu ada haknya mas. Jadi nggak bisa pakai kaos aja, masnya pakai kaos aja itu tidak boleh. Makanya kadang orang yang berpikirnya agak gimana, langsung kadang digeruduk, dihajar. Sebenarnya kan ditanya dulu, obrolin baik-baik. Kan setiap orang ada karakter masing-masing. Ya tapi lambang kita, kaos kita itu ada hak patennya. Jadi tidak boleh sembarangan orang makainya. Ada nomor serinya gitu ya? Hah? Ada pakai nomor seri gitu. Tidak juga sih, Mas Heri. Tapi ya kalau lambang itu nggak boleh sembarangan dipakai. Sakral soalnya. Nah, siswa pun yang ikut latihan pun nggak boleh keluar pakai lambang kita, kecuali di latihan aja. Oh, Jadi hanya milik warga persaudaraan Sejati Terati. Warga tadi sudah jadi pelatih maksudnya. tapi misal gini, dia dari rumah ke tempat latihan pakai baju biasa, di pelatihan ganti baju gitu kan, bagusnya gitu ya? Atau gimana? Iya, memang sebenarnya kalau siswa, baik siswa maupun warga, ketika menuju ke tempat latihan ya harusnya pakai kaos saja. Jangan dari rumah langsung pakai sakral. Nah itu nggak boleh. Seperti ada beberapa yang beredar juga. Ya, kenapa? Karena takutnya tadi mencoreng hal-hal yang tidak diinginkan, yang disalahkan apa? Organisasi. Tapi kalaupun lagi ada acara, ya dimaklumkan aja. Bahkan lagi ada acara di mana pakai sakral ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang berangkat dari rumah, ya harusnya jangan langsung pakai sakral atau di jaket lah minimal. Oh, soalnya banyak saya lihat di sini tuh berseliweran pakai celana pendek jeans, kaosnya baju silat gitu jalan-jalan. Saya pikir Nah, ada itu. kaos khusus jalan-jalannya. Itu yang kurang pantas. Kecuali kalau dia pakai kaos saja nggak masalah, asal jangan sakralnya. Yang itu loh dia pakai baju yang Tali-tali itu ya? ya tali-tali itu pakai Kalau celana dia jeans. mau pakai baju ipsinya silakan. Kan ada namanya baju ipsi yang nggak ada tali langsung aja itu nggak apa-apa, terserah mereka. Tapi kalau sakral satunya ya nggak boleh sembarangan. Oke. Berarti saya baca sedikit dia udah 100 tahun ya pesatnya. Satu abad. Itu abad, men. Dari 1922. Untuk yang PSHT Japan mungkin ada yang ditanyakan mas. Kalau di PSHT Japan itu setiap kota itu Pak, dia ada komunitinya. Di LTS Terati itu ada 2 jalur mas. Ada idealisme dan profesionalisme. Jalur idealisme itu jalur ajaran, profesionalisme itu jalur tata kelola organisasi. Dalam keorganisasian ada tingkat pusat, tingkat cabang, tingkat ranting, tingkat rayon sampai bawah subrayon. Kalau di luar negeri namanya cabang khusus. Ada namanya komisariat juga ada. Ada namanya cabang administratif. Nah, kita di Jepang namanya cabang khusus. Di Jepang ada sekarang 8 ranting. Oh, Tokyo, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, Hokkaido, Kyushu, sama Kagawa. itu yang PSHT doang. Ya, kita mempunyai anggota mungkin lebih dari 700 orang di sini. Pusatnya di Tokyo. Nggak ada pusat. Sekretariat mungkin nanti kita akan beli tanah di Shiga rencananya.
Oh, jadi belum dalam satu Jepang itu ada kantor pusatnya gitu, tempat lapor-lapor gitu, Kayaknya sekretariat. kemarin kita ikut tender lelang tanah tapi kita kalah. Nanti kita akan upayakan lagi untuk membuat sekretariat. Jadi di Jepang seperti itu ada 8 ranting kepengurusan dan sekarang di tiap-tiap ranting biasanya ada latihan. Oh. Kemarin saya dapat bocoran sih dari ada teman saya, katanya ada yang mau belikan gedung seharga 110 miliar di Tokyo. Tapi semoga ini terjadi. Saya tanya, kamu beli gedung buat apa? Ini donasi siapa? Saya bilang. Oh, ini uang donasi. Ini tujuan beli bangunan apa? Untuk latihan silat boleh, untuk keagamaan juga boleh, semua. Katanya insya Allah Pak Prabowo katanya yang mau ngasih. Mudah-mudahan Ngasih tanah, donasi katanya. donasi tanah atau gedung. Donasi uang mungkin dicarikan sama orang kita di sini untuk dijadikan gedung. Insya Allah tahun depan katanya gitu. Kemarin dia diskusi juga ke saya untuk gimana nih selanjutnya ini kalau dibangunkan gitu. Prabowo kan juga presiden pencak silat ya. Iya, saya juga kemarin juga tanya-tanya ke istana presiden Wapres juga kan. Pak Prabowo kan orang ini dia bilang, saya kasih tahu ini Pak Prabowo. Oh, saya bilang ya deh nanti saya coba buat carikan rumah yang gedung-gedung murah di sana. Terus Pak, kalau PSHT itu latihannya itu sebulan berapa kali sih di Jepang? Karena kita di sini itu para pekerja rata-rata itu 1 minggu 1 kali. Cuma hari Minggu saja. Nah, dia di cabang Jepang ini latihan, apakah dia bisa naik tingkat di Jepang? Begini mas, di Esiatrate itu untuk menjadi warga itu ada 4 tingkatan. Dari kelasnya lah kiranya, kelas 1, 2, 3, 4. Jadi kelas polos, kemudian pink, kemudian hijau, kemudian baru putih. Baru pengesahan jadi warga Esiatrate. Jadi ya prosesi pengesahan juga nanti dilaksanakan di Jepang. Kebetulan nanti tanggal 19-20 kita juga ada acara itu, pengesahan itu. Orang Jepangnya ada 2 nanti yang ikut disahkan juga. Itu disahkan di Jepang atau di Indonesia, Mas? Di Jepang, di Shiga mas. Oh, berarti ngundang. Ya ini nanti Mas Biantoro, Mas Bagio, Mas Dirwan, Mas Tono, 6 orang mas itu dengan pengesahannya. Ya, termasuk saya mungkin nanti. Ini pengesahannya ini kalau jumlahnya udah banyak atau gimana Pak? Bukan jumlahnya, Ya, Mas. siswa yang sudah menyelesaikan Materi tadi. materinya. Meskipun satu orang. Ya, Ya iya, meskipun 1 orang ya. Nanti harus disahkan. Oh, jadi mengesahkan yang masuk sama yang kenaikan tingkat gitu kan? Kalau kenaikan tingkat namanya bukan disahkan, ya naik tingkat ya naik Oh, tingkat. kan beda, Oh, Mas. Tiap disahkan. siswa. Dibaptis lah hitungannya yang kalau masuk. Ya. Oh, kalau Kayak mas. gitulah. Oh, Kalau ada. naik tingkat tuh ya naik level sabuk aja. Tapi kalau sudah disahkannya di warga tadi sabuknya sudah kain kapan, Mas. Oh. Dan memang dikasih kain kapan beneran. Mas, kalau kita ikut silat-silat gini nih kan fisik semua ini. Kalau ada tes-tes tulis ada enggak? Ada. Itu kalau di kita itu ada namanya kerohanian itu ya kita dikasih kerohanian kemudian dites sejauh mana pengetahuan kita tentang PS1 itu ya mulai dari sejarah atau semuanya itu ada nanti tes tulis ada. Oh. Namanya SAan, Mas. SAan tuh lebih ke menuju ke kerohanian. Sebenarnya diajarin semua. Ya cuman kan balik lagi ke individual masing-masing. Kadang orang aja sudah diajarkan agama yang baik, tapi ya balik lagi ke orangnya juga. Oh. Kerohanian di Esatrate itu diajarkan. Ada pengajiannya. Oh, Itu bagus juga itu. Berarti ada tes tulisnya, tes tentang PSHT. Kan ada saya lihat yang screenshot kirim buku, itu ada buku-buku peraturan PSU. Bukunya udah usang banget tapi isinya peraturan kedisiplinan PS. Itu ya. Kayak buku sakunya lah. Pak, kalau kita masuk anggota PSHT di Jepang sama di Indonesia itu biayanya beda nggak? Pakai administrasi nggak atau bebas? Kalau masuk kita nggak ada administrasi. orang S1 orang paling ikhlas, Mas.
Dia melatih tanpa minta bayaran, datang sendiri, bensin sendiri. Itu dia Kalau- saya terapin. Ya kalau kenaikan tingkat itu mungkin nanti ada Ya. apa namanya, Makanya mereka bayarnya naik tingkat terus menjadi warga itu aja. Tapi kalau bayaran untuk pelatih kita tidak ada meminta. Tapi kalau disumbangkan kalau ada yang ikhlas nyumbang buat guru Ya, gitu. itu rezeki. Oh. Kalau ada yang ngasih itu rezeki, jangan ditolak. Cuman kita tidak meminta untuk bayaran ke pelatihnya. Ada yang ada iurannya katanya. Mungkin iuran untuk ya kebersihan mungkin ya untuk jaga-jaga untuk Ya, uang kas ada. uang kas ya. itu masing-masing ranting pasti dikelola, Mas. Kita itu mengalokasikan dana itu spesifik mungkin. Jadi untuk kegiatan internnya apa, untuk eksternnya berapa itu kita sudah diatur spesifik. Data berapanya, iuran anggota berapa itu ya. Kita sudah ada ADART-nya di PSDT Japan sendiri. Sumber dana itu dari mana, penggunaannya kemana. Saya dulu sudah tahun 2016 membuat ADART-nya itu. Gitu. Di Jepang Wak atau di Indonesia? Di Jepang. Ngomong-ngomong di Jepang udah berapa tahun ya PSHT ini? PSHT itu kalau saya mulai tahun 98, saya 25 tahun di sini di Tokyo. Udah PSHT di Jepang dari dulu berarti. Kayaknya yang dari dulu, kalau PSHT-nya itu saya mendirikan itu tahun sama saudara-saudara saya itu tahun 2013. Wah, tahun saya datang itu. Oh gitu. Saya tahun 98 Mas, tetap. Oh. Tapi dulu belum serame ini ya karena masih belum digoreng kan. Nggak ada. Saya nemuin orang PSHT pertama itu ya di KPR itu. Pas saya ngopi, kemudian ada orang Ponorogo. Kemudian pas Idul Fitri ketemu adik-adik semua, udah kita bikin ini ya. Akhirnya sebegini banyaknya dan sebegini hebohnya. Tapi Pak, kalau yang untuk koneksi Hokkaido Fukuoka tetap jalin kan kapan ada acara mereka datang gitu atau ngadain pertemuan sekali big akbar gitu. Kalau kita itu setiap 1 bulan itu kita namakan Sarasehan. Itu setiap 1 bulan sekali ranting itu pasti mengadakan pertemuan. Ada masalah apa, seperti apa itu. Sharing-sharing itu Mas. Yang dikatakan Mas Denny tadi, semuanya kembali kepada individu. Kalau ajarannya sangat bagus sekali, akhirnya ya individu-individu itu yang susah dikendalikan memang. Orang yang segini banyak ya mereka katakanlah bisa bela diri, tempat pelampiasannya nggak ada, akhirnya ngawur. Ini PR juga bagi kita. Makanya saya sendiri pun maupun orang ESA di sini penanggung jawab. Ada tindakan adik-adik yang seperti itu, ya saya mengecam itu yang nggak boleh, seperti itu nggak bisa. Sama kalau kayak kita ngomong berbusa ke murid-murid kita itu nggak bisa dikontrol semua. Makanya Karena dia dilepas keluar udah diadu. Ya. Kadang dia depan kita bagus Mas, iya, nah di belakang kita berulah gitu. Karena memang masa PS1 itu banyak banget Mas. Untuk tahun ini aja itu disahkan 60.000 orang menjadi warganya. Di Indonesia? Ya? Di Indonesia ya? Semua sama, iya, 65.000. Jadi kalau kata orang, itu oknum yang suka melakukan keresahan 1.000 orang ya, itu hanya sebagian kecil. Sisanya masih banyak yang tidak suka melakukan keributan. Memang masanya banyak gimana? Iya. Menjelaskannya. Sekarang kembali ke masalahnya ini, supaya masalah bisa adem, ini saya ingin sharing aja bagaimana baiknya. Nah itu dia ini. Nah jadi di sini saya jelaskan di video tersebut tidak ada menyinggung organisasi silat manapun. Saya berbicara sesuai konteks apa yang dilaporkan, diberitahu ke saya. Namun karena kegaduhan ini memang sudah viral sana sini, banyak yang mengkaitkan, yang menggoreng sana sini, ya dari saya pribadi saya mohon maaf sudah bikin kegaduhan, bikin orang-orang gaduh dengan dengan video tersebut, walaupun tidak ada maksud untuk membuat gaduh organisasi silat. Itu saja sih. Mungkin Pak Sujatmiko juga karena di Jepang juga ini nanti kalau ada waktu juga nanti kita ngopi-ngopi lah. Ya kita menunggu undang. Kalau memang kita diundang itu ya oke, setiap kali kita ada masalah Mas, kita itu selalu dihubungin oleh portal-portal berita Kompas, khususnya Kompas ini paling kencang.
Sekali dulu waktu meledak di Osaka kayak begitu langsung saya sama Mas Du ini mau ada konferensi pers begini. Ya, kita untuk sementara nggak bisa begitu lah. Kita ada KBRI, kita ada KJRI, ya kita nggak bisa begitu. Makanya kalau sekelas YouTuber atau podcaster itu yang mau mengundang ya itu lebih baik daripada terus menunggu gorengannya ini jadi gosong. Ya, dengan sebelum digoreng ya kita diundang dulu kan lebih bagus. Biar hubungan lebih Iya, baik juga. tapi saya juga mengharap sekali buat anak-anak, adik-adik yang organisasi ini silat, anak-anak yang di luar organisasi pun, ya kalau di Jepang, apalagi bagusnya yang udah bisa silat ya, kalau ada nemu orang-orang yang bikin rusuh, aneh-aneh di Jepang, dikasih tahu lah, ditegur. Kalau udah dikamplengin aja itu anak-anak yang nggak bisa didengar. Itu kalau ditegur ya itu tadi seperti kata Mas Yeni, kalau ditegur oh siap. Ya, di belakang nanti udah mabuk lagi, repot lagi. Kalau tegur tuh pasti Mas, kita tuh negor terus. Bahkan surat himbauan juga ada. Ya. Nah ini kita gimana ngatasinya yang begini ini? Ada beberapa tempat juga yang sudah mengeluarkan anggotanya. Cuman ya tetap mereka sih anggota hati gimana? Nah kalau dia keluar bajunya disita nggak atau gimana? Sebenarnya masalah dikeluarkan itu cuma di